Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 5 tahun menjalani tugas sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, akhirnya mengakhiri masa jabatannya dengan penuh perasaan campur aduk. Dunia yang selama ini penuh dengan sorotan, tekanan, dan tanggung jawab besar kini terasa kosong. Panggung politik yang penuh dengan strategi dan keputusan penting kini ditinggalkan. Seiring berakhirnya masa jabatannya, Jokowi merasa seperti seorang pejalan kaki yang tiba di tujuan akhir tanpa mengetahui langkah selanjutnya. Ada rasa hampa yang menghantui setiap langkahnya, seolah dunia yang dulu penuh warna kini hanya menyisakan warna abu-abu. Di tengah kesunyian, Jokowi memilih untuk beristirahat sejenak. Ia meninggalkan Jakarta, kota yang penuh dengan hiruk-pikuk dan sorotan media, menuju sebuah desa kecil di Yogyakarta, tempat ia berharap bisa menemukan ketenangan. Rumah kecil yang sederhana, jauh dari kebisingan, menjadi tempat ia menghabiskan hari-harinya. Namun, meskipun jauh dari pusat kekuasaan, Jokowi merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegiatan sehari-hari. Ia tak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi perasaan itu mengganggu pikirannya setiap saat. Dalam kesendiriannya, Jokowi mulai merenung. Ia menyadari bahwa meskipun selama ini banyak keputusan besar yang telah diambil, ada banyak hal yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Tentang kehidupan, tentang peranannya dalam sejarah bangsa, dan tentang masa depan yang kini terbuka lebar di hadapannya. Semua hal itu tampak semakin kabur, seperti sebuah jalan yang bercabang-cabang, namun tak ada petunjuk arah yang jelas. Bahkan dengan semua pengalaman dan prestasi yang telah diraihnya, ada kesan bahwa ia belum sepenuhnya menyentuh inti dari perjalanan hidupnya. Malam-malam yang sebelumnya penuh dengan rapat dan diskusi berat kini berubah menjadi sunyi. Jokowi sering terjaga larut malam, merenung dalam kegelapan. Ketika ia menatap langit yang terbentang luas, ia merasa terhubung dengan semesta yang lebih besar. Di tengah kesunyian itu, sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya, apakah hidupnya hanya sebatas pada kekuasaan dan pencapaian duniawi? Apa yang akan ia lakukan setelah semuanya berakhir? Meski seringkali terlihat kuat dan tegar, hati Jokowi merasa terombang-ambing oleh kegelisahan batin. Dalam beberapa kesempatan, ia mencoba mengisi waktunya dengan kegiatan sederhana, seperti berkebun atau berkeliling desa. Namun, kegelisahan itu tetap ada, bagaikan bayangan yang tak pernah pergi. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah memimpin sebuah bangsa besar, ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi hanya dengan dunia yang ada di sekelilingnya. Ia mulai merasakan betapa rapuhnya hidup ini, bahwa segala pencapaian dan gelar yang dimilikinya bukanlah segalanya. Ada suatu kekosongan yang lebih dalam, yang tidak bisa ia penuhi dengan materi atau status sosial. Suatu pagi, setelah berjalan-jalan di sekitar desa, Jokowi duduk di tepi sungai. Air yang mengalir dengan tenang seolah menjadi pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini akan terus berjalan, terlepas dari siapa yang memimpin atau menguasai. Ia melihat para petani yang tengah bekerja dengan penuh ketekunan, dan merasakan adanya kedamaian dalam kesederhanaan mereka. Namun, di balik kedamaian itu, ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya ia cari setelah semua yang telah dicapainya? Di malam hari, ketika langit kembali berbintang, sebuah mimpi datang menghampirinya. Dalam mimpinya, Jokowi berada di sebuah tempat yang asing, dikelilingi oleh kabut tebal. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, memanggil namanya. Jokowi, perjalananmu belum selesai. Takdirmu lebih besar dari yang kau bayangkan. Suara itu membawa ketenangan, tetapi juga rasa bingung yang mendalam. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah suara itu datang langsung dari alam semesta, menuntunnya untuk mencari arti yang lebih dalam dari hidupnya. Ketika ia terbangun, hati Jokowi masih berdebar. Mimpi itu membekas dalam dirinya, membawa perasaan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sejak saat itu, ia merasa ada sebuah panggilan yang lebih besar, sesuatu yang harus ia jawab. Perasaan hampa itu mulai tergantikan dengan rasa penasaran yang mendalam. Apa makna dari panggilan ini? Siapa yang memanggilnya, dan untuk apa? Tak ada petunjuk yang jelas, hanya rasa ingin tahu yang semakin menggelora dalam dirinya. Ia merasa seolah ada dunia lain yang menunggunya, sebuah dunia yang melampaui apa yang pernah ia alami selama ini. Setelah mimpi yang mengganggu malam itu, Jokowi terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Suara yang terdengar begitu jelas, memanggil namanya dengan penuh kehangatan namun juga rasa urgensi yang kuat. Jokowi,
perjalananmu belum selesai. Takdirmu lebih besar dari yang kau bayangkan. Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya sepanjang pagi. Meskipun fisiknya sudah terbangun, hatinya masih terhanyut dalam kebingungan dan rasa penasaran. Apa yang dimaksud dengan takdir yang lebih besar itu? Apa yang harus ia lakukan? Hari-hari berikutnya, meskipun ia berusaha untuk kembali ke rutinitas sederhana, suara itu tak pernah hilang. Bahkan di tengah kesibukannya berkebun atau berjalan-jalan di sekitar desa, bayang-bayang mimpi itu selalu hadir. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih mendalam, seperti panggilan dari alam yang lebih luas, sebuah kekuatan yang tidak dapat ia lihat dengan mata biasa. Sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan manusia di dunia ini. Ia merasa seolah ada kekuatan yang mengarahkan langkahnya, dan langkah itu kini mengarah ke Laut Selatan. Jokowi mengingat legenda yang sering didengarnya sejak kecil, tentang Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dalam cerita-cerita yang beredar, Ratu Kidul digambarkan sebagai sosok yang penuh misteri, mampu menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Ia dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa, menguasai ombak dan angin, serta bisa mengubah nasib siapa saja yang datang kepadanya. Banyak yang percaya bahwa Ratu Kidul memiliki ikatan dengan para pemimpin, terutama mereka yang memimpin dengan hati. Apakah ini yang dimaksud dengan takdir yang lebih besar? Mungkinkah Ratu Kidul ingin bertemu dengannya? Bingung dan penasaran, Jokowi memutuskan untuk mengikuti perasaan yang mengarah padanya. Ia merasa tak bisa lagi mengabaikan suara dalam mimpinya. Keputusan itu datang begitu saja, seperti panggilan dari dalam dirinya yang tak bisa dibantah. Pada pagi yang cerah, ia mempersiapkan diri untuk pergi ke selatan, menuju pesisir Laut Selatan, meskipun tidak tahu persis apa yang akan ia temui. Ia hanya merasa bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang harus ia tempuh. Tanpa tahu mengapa, Jokowi merasa khawatir, tetapi sekaligus ada perasaan damai yang hadir di hatinya. Sesampainya di sebuah desa kecil di dekat pantai, Jokowi disambut oleh angin laut yang sejuk dan langit yang luas. Laut yang tenang tampak menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar di bawah permukaannya. Suara ombak yang berdebur terdengar begitu menenangkan, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Laut itu seperti berbicara padanya, mengajak untuk lebih mendalam lagi. Jokowi tidak tahu apa yang ia cari, tetapi ia merasakan panggilan yang kuat untuk melangkah lebih jauh ke pantai, tempat di mana daratan dan lautan bertemu. Hari-hari berlalu, namun ketenangan yang didapatnya di desa kecil itu tidak mengusir rasa penasaran dalam dirinya. Panggilan itu tidak berhenti, malah semakin mendalam. Setiap malam, ia terjaga, memandang bintang-bintang di langit, seolah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Pada suatu malam yang gelap, saat bulan baru menghilang di balik awan, ia merasakan angin yang berbeda. Tiba-tiba, suara lembut yang sama kembali terdengar dalam benaknya, lebih jelas dari sebelumnya, seolah datang langsung dari laut yang menghampar luas. Jokowi, datanglah ke laut. Hanya di sana kau akan temukan apa yang kau cari. Tanpa ragu, Jokowi melangkah menuju pantai pada malam itu. Laut Selatan tampak lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya, seperti menyembunyikan misteri yang jauh lebih dalam. Ombak yang sebelumnya tenang kini menggulung dengan perlahan, dan suara angin yang berdesir seakan menuntun langkahnya. Pada saat itulah, di tengah kesunyian malam, ia merasakan kehadiran sosok yang tidak tampak, namun begitu nyata. Di balik bayangan gelap lautan, Jokowi merasa seolah ada sesuatu yang menunggu dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar dunia manusia. Tiba-tiba, dari dalam kedalaman laut, ombak bergulung dengan kekuatan yang lebih besar. Terlihat sebuah sosok besar muncul, wanita dengan gaun hijau berkilau yang melayang di atas permukaan air. Rambutnya terurai panjang, mengalir seperti ombak yang tak pernah berhenti. Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, akhirnya muncul di hadapan Jokowi. Dengan tatapan yang penuh misteri dan kekuatan, ia berbicara dengan suara lembut yang seakan berasal dari kedalaman samudra. Jokowi, takdirmu lebih besar dari yang kau bayangkan. Dunia ini membutuhkanmu, dan kau harus siap menjalani ujian yang akan mengubah segalanya. Jokowi terdiam, merasakan getaran dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu bahwa inilah saat yang telah dipersiapkan untuknya, sebuah panggilan yang tak bisa diabaikan. Tak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai seorang manusia yang harus memahami takdir yang lebih besar dari sekadar ambisi politik dan kekuasaan. Ratu Kidul mengulurkan tangannya,
menuntunnya untuk memasuki dunia yang lebih dalam, dunia yang melampaui batasan-batasan manusia dan membawa Jokowi pada perjalanan spiritual yang penuh misteri. Suasana malam itu terasa berbeda dari biasanya. Laut Selatan, yang biasanya tenang dan damai, kini menggulung dengan kekuatan yang menakutkan. Ombak yang besar dan kuat seolah mengikuti irama tak terlihat, dan angin malam berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap mendengarkannya. Jokowi berdiri di tepi pantai, matanya tertuju pada lautan yang bergelora, merasakan adanya kekuatan yang lebih besar dari dunia yang biasa ia kenal. Dalam hatinya, ia tahu bahwa momen ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang tak akan pernah ia lupakan. Di tengah kegelapan malam yang mencekam, sebuah cahaya hijau muncul dari kejauhan, bersinar lembut di atas permukaan laut. Cahaya itu tidak biasa, berkilau dengan misteri yang mengundang. Perlahan, cahaya itu mendekat, mengungkapkan sosok seorang wanita dengan gaun hijau yang berkilauan, seperti butiran permata yang terbawa oleh ombak. Rambutnya terurai panjang, mengalir dengan angin laut yang tenang. Ia adalah Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, yang selama ini hanya dikenal lewat legenda dan mitos. Kini, di hadapan Jokowi, ia muncul nyata, dengan segala keanggunannya dan kekuatan yang menyelimuti dirinya. Ratu Kidul berjalan di atas ombak, seolah ia tidak terpengaruh oleh gravitasi, bergerak dengan elegan menuju daratan. Suara langkah kakinya hampir tidak terdengar, hanya bisikan ombak yang menemani setiap gerakannya. Jokowi merasa terpesona, namun juga dihantui oleh rasa takjub dan ketakutan. Sosok ini, yang begitu sering disebut dalam cerita rakyat, kini berdiri di hadapannya. Namun, lebih dari sekadar rasa takut, ada perasaan lain yang mengalir dalam dirinya, rasa penasaran. Yang kuat, sebuah panggilan yang sulit diabaikan. Ketika Ratu Kidul akhirnya berdiri di hadapan Jokowi, suasana menjadi hening. Laut yang bergelora seakan berhenti sejenak, memberikan ruang bagi pertemuan yang luar biasa ini. Mata mereka bertemu, dan Jokowi merasakan tatapan yang dalam, seolah menembus jiwanya. Ratu Kidul tidak berkata sepatah kata pun, tetapi matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata yang bisa diucapkan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam tatapan itu, kekuatan yang memancarkan kedamaian sekaligus tantangan. Jokowi merasakan dirinya kecil di hadapan sosok ini, namun juga merasa dilindungi oleh aura yang memancar darinya. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu, Jokowi. Suara Ratu Kidul terdengar seperti alunan musik yang datang dari kedalaman samudra. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, seperti gemuruh ombak yang tak pernah berhenti. Kau merasa hampa, seolah segala yang kau capai selama ini tidak cukup. Kau mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kekuasaan duniawi dan takdir manusia. Itulah sebabnya kau dipanggil. Jokowi terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa Ratu Kidul bisa begitu memahami perasaan batinnya. Sejak akhir masa jabatannya sebagai presiden, ia memang merasa kehilangan arah, meski banyak orang menganggapnya telah sukses. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, dan kini, di hadapan Ratu Kidul, ia tahu bahwa jawabannya ada dalam perjalanan yang jauh lebih besar dari sekadar politik. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Jokowi dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh tekad. Ratu Kidul tersenyum, senyum yang penuh misteri namun mengandung kedamaian. Kau harus memahami bahwa takdirmu lebih besar dari yang kau bayangkan. Sebagai pemimpin, kau telah mempengaruhi banyak orang, tetapi ada keseimbangan yang lebih besar yang harus kau pelihara. Dunia ini bukan hanya dunia manusia, tetapi juga dunia spiritual, dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Kau dipanggil untuk menjaga keseimbangan itu, untuk memastikan bahwa dunia fisik dan spiritual tetap selaras. Jokowi merasa terhenyak dengan kata-kata Ratu Kidul. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya terfokus pada aspek duniawi, pada keputusan-keputusan politik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Namun, kini ia tahu bahwa ada aspek lain yang lebih besar, yang melibatkan alam semesta dan kekuatan tak tampak. Ia dipanggil untuk menjadi pemimpin bukan hanya bagi bangsa, tetapi juga bagi dunia yang lebih luas, dunia yang melibatkan kekuatan spiritual dan alam semesta itu sendiri. Perjalanan yang kini ia jalani bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga keyakinan, Jokowi mengangguk. Ia merasa dirinya seperti berada di ambang sebuah pemahaman baru yang jauh lebih dalam. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti panggilan ini,
meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman yang selama ini ia kenal. Ratu Kidul memandangnya dengan penuh penghargaan, dan berkata, "Kini kau telah siap. Bersiaplah untuk perjalanan yang akan menguji bukan hanya kemampuanmu, tetapi juga hati dan jiwamu. Ikuti aku, Jokowi, dan temui takdirmu yang sesungguhnya." Dengan kata-kata itu, Ratu Kidul mengulurkan tangannya, mengajak Jokowi untuk melangkah ke dalam dunia spiritual yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dengan tangan Ratu Kidul yang terulur, Jokowi merasa dirinya berada di ambang dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat manusia biasa. Ketika ia menyentuh tangan Ratu Kidul, seolah-olah ia disedot ke dalam sebuah pusaran energi yang begitu kuat. Dunia yang sebelumnya ia kenal perlahan menghilang, digantikan oleh gelap yang pekat dan cahaya yang aneh. Ia merasakan tubuhnya terombang-ambing, seolah melintasi ruang dan waktu. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menembus batas dimensi, masuk ke alam yang tak terjangkau oleh panca indera manusia. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Laut yang luas kini hanya tampak sebagai kabut tipis yang membentang tanpa ujung. Di sekelilingnya adalah pohon-pohon besar yang tampak seperti hidup, dengan akar yang menjalar ke dalam tanah dan ranting-rantingnya bergerak meski tidak ada angin. Udara terasa berat, dipenuhi dengan energi yang menenangkan sekaligus menantang. Ratu Kidul berdiri di sampingnya, seolah tidak terpengaruh oleh atmosfer yang misterius ini, dengan tatapan yang tetap penuh makna. "Kau kini berada di alam gaib, dunia yang terhubung dengan kehidupan dan kematian," kata Ratu Kidul dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Ini adalah tempat di mana roh-roh berkelana, tempat di mana keseimbangan alam semesta dipelihara. Di sini, tidak ada batas antara yang hidup dan yang mati. Semua berada dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan." Jokowi menelan ludah, merasa kebingungannya semakin dalam. Apa yang dimaksud dengan kesatuan yang tak terpisahkan? Alam ini begitu asing baginya, namun ia juga merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Jokowi mengikuti Ratu Kidul yang melangkah lebih jauh ke dalam hutan gaib. Di setiap langkah mereka, tanah yang mereka injak tampak menyerap energi dari tubuh mereka, seolah tanah ini hidup dan merespons kehadiran mereka. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok yang tampak seperti bayangan samar, roh-roh yang berkelana, tak terikat oleh waktu atau ruang. Mereka tidak tampak menakutkan, justru wajah mereka menyiratkan kedamaian, meskipun mereka tidak berbicara. Jokowi merasakan ada energi yang begitu kuat di sini, energi yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan selama ini. "Sosok-sosok ini adalah roh-roh leluhur," ujar Ratu Kidul, membaca pikirannya. "Mereka yang telah meninggalkan dunia fisik, namun keberadaan mereka tetap melanjutkan peran mereka di dunia ini. Di alam gaib, mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian, memberi bimbingan bagi yang hidup untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan bijaksana." Jokowi merasa terharu mendengar penjelasan itu. Ia menyadari bahwa di balik setiap tindakan manusia, ada kekuatan tak terlihat yang bekerja, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah tempat yang berbeda. Di sana terdapat sebuah danau yang luas, airnya tampak berkilau seperti kaca. Di atas permukaan danau itu, tampak sebuah pohon besar yang mengapung, akarnya terjalin dengan pohon-pohon di sekitarnya, menciptakan jembatan alami yang menghubungkan berbagai dimensi. "Ini adalah tempat pertemuan dunia," kata Ratu Kidul. "Tempat di mana energi dari segala arah berkumpul, tempat di mana keputusan besar ditentukan, baik oleh manusia maupun oleh alam semesta." Jokowi merasa semakin terhanyut dalam alam ini. Di sana, waktu tidak berjalan seperti yang ia kenal. Ia merasa tidak ada beban, tidak ada agenda yang menunggunya, hanya kehadiran yang penuh makna. Di alam gaib ini, ia mulai memahami bahwa dunia yang dikenal oleh manusia adalah hanya sebagian kecil dari realitas yang lebih besar. Kehidupan, kematian, dan segala yang ada di antaranya berkelindan dalam satu kesatuan yang harmonis. Namun, ia juga mulai merasakan bahwa dunia ini memiliki tantangan yang lebih besar, yang tak dapat dilihat dengan mata biasa. "Apa yang harus saya lakukan di sini, Ratu?" tanya Jokowi, suaranya hampir tenggelam dalam kesunyian alam ini. Ratu Kidul menatapnya, matanya yang tajam seperti memandang jauh ke dalam jiwanya. "Di sini, Jokowi, kau akan diuji. Kau akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang akan menguji keteguhan hatimu dan kebijaksanaanmu. Sebagai pemimpin, tak hanya dunia fisik yang membutuhkanmu,
tetapi juga dunia spiritual ini. Keseimbangan harus dijaga, dan kau yang akan menjadi penyeimbangnya. Jokowi merasa ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang akan dihadapi, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah dirinya selamanya. Alam gaib ini, dengan segala keajaiban dan tantangannya, telah membawanya pada pemahaman baru tentang hidup, kematian, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam kedamaian yang aneh ini, ia merasa seperti menemukan kembali dirinya, sesuatu yang selama ini hilang setelah meninggalkan dunia politik. Namun, ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus siap menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Jokowi berdiri di tepi danau gaib, perasaan gelisah mulai merayapi jiwanya. Ratu Kidul menghadapinya dengan ekspresi yang penuh misteri, dan ia tahu bahwa apa yang akan datang adalah ujian yang sangat penting, yang akan menentukan arah takdirnya. Sebuah suara dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa mundur, meskipun perasaan cemas terus menggerogoti hatinya. Ratu Kidul memandangnya dengan penuh harapan, seperti menunggu ia siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Di Laut Selatan, ujian terbesar menantimu, Jokowi. Di sini, kau akan diuji oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Tanpa memberi banyak penjelasan, Ratu Kidul melangkah ke arah danau yang tenang. Keheningan yang mencekam tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang menggulung dengan dahsyat. Air danau yang sebelumnya tenang kini mulai bergejolak, dan dari kedalaman yang gelap muncul bentuk-bentuk yang sulit dijelaskan. Ombak yang terbangun tak hanya berasal dari permukaan air, namun juga dari energi yang tak tampak. Jokowi merasa gelombang itu bukan sekadar fisik, melainkan gelombang kekuatan spiritual yang menguji ketahanan batin. Masuki laut ini, Jokowi, suara Ratu Kidul terdengar, membawa kesan perintah yang tak bisa ditolak. Di dalamnya, kau akan menemui tantangan yang akan menguji hatimu, ketulusanmu, dan keberanianmu untuk berdiri sebagai pemimpin yang sejati. Jokowi menatap danau yang kini tampak lebih seperti lautan luas yang tak berujung. Dalam hatinya, ia merasakan panggilan yang dalam untuk melangkah ke dalam air itu. Meski ketakutan masih menyelimuti dirinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tak bisa dihindari. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam air yang terasa dingin menyentuh kulitnya. Begitu tubuhnya terendam sepenuhnya, gelombang air laut itu seperti menariknya lebih dalam, membawa Jokowi ke kedalaman yang tak diketahui. Ia tenggelam dalam kegelapan yang menyesakkan, tidak tahu kemana arah dirinya dibawa. Namun, meski tubuhnya terasa lelah, ada kekuatan lain yang mendorongnya untuk terus bergerak. Ia mulai merasakan suara-suara yang aneh, bisikan yang datang dari segala penjuru. Suara itu semakin kuat dan tidak terduga, seakan menguji keberaniannya untuk menghadapi ketakutannya. Siapa yang kau inginkan menjadi dirimu, Jokowi? Apakah kau siap untuk mengorbankan dirimu demi mereka yang kau pimpin? Jokowi merasakan sebuah tekanan luar biasa di dadanya, seperti seluruh dunia sedang menimpanya. Suara itu memanggilnya, menguji tekadnya untuk tetap berdiri teguh. Ia harus memilih, apakah ia akan tetap pada jalannya, ataukah ia akan menyerah pada ketakutan dan rasa ragu yang mulai menghantuinya. Suara itu berubah menjadi lebih keras, lebih menggoda. Kekuasaan, ketenaran, kemewahan, apa yang sebenarnya kau cari selama ini, Jokowi? Apakah itu cukup untuk memenuhi hatimu yang kosong? Jokowi merasa ada pergolakan besar dalam dirinya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan dari masa lalunya muncul, keputusan-keputusan sulit yang ia buat sebagai pemimpin, pengorbanan yang ia lakukan demi negara, dan banyak hal yang ia tinggalkan demi tugas-tugas besar yang dipikulnya. Namun, seiring dengan bayangan itu, ia juga melihat wajah-wajah orang-orang yang ia cintai, rakyat yang ia pimpin, serta semua yang telah ia perjuangkan selama ini. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang tanggung jawabnya terhadap orang banyak. Menghadapinya berarti memilih untuk tetap setia pada nilai-nilai yang telah ia yakini, meskipun itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Tiba-tiba, kegelapan yang membekapnya mulai menghilang. Gelombang yang menariknya kembali ke permukaan tiba-tiba surut, dan Jokowi mendapati dirinya kembali berdiri di tepian danau gaib, terengah-engah. Ratu Kidul berdiri di hadapannya, memandangnya dengan tatapan yang penuh makna. Ujianmu belum berakhir, Jokowi, kata Ratu Kidul, namun kali ini ada rasa hormat dalam suaranya. Namun, kau telah lulus ujian pertama. Ketika kau menghadapi ketakutanmu, dan memilih untuk bertahan dalam kebenaran dan tanggung jawabmu,
kau telah membuktikan bahwa hatimu kuat. Ingatlah selalu, seorang pemimpin yang sejati adalah mereka yang mampu mengatasi keraguan dan tetap berpegang pada kebenaran. Jokowi merasa lega, namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ia telah melewati satu ujian, namun takdirnya di dunia spiritual ini belum selesai. Ratu Kidul mengulurkan tangannya sekali lagi, mengajak Jokowi untuk melangkah lebih dalam ke dalam rahasia-rahasia alam semesta. Dengan rasa percaya diri yang baru, Jokowi siap untuk melanjutkan perjalanan ini, meski ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan bahwa takdir yang lebih besar menantinya di ujung perjalanan. Setelah melewati ujian laut yang mengguncang batinnya, Jokowi merasa dirinya lebih kuat, meskipun perasaan kebingungannya tak sepenuhnya hilang. Laut Selatan, dengan segala kekuatan dan misterinya, telah menguji keteguhan hati dan keyakinannya. Kini, di hadapan Ratu Kidul, ia merasa seperti seseorang yang baru terlahir kembali, tak lagi terikat pada dunia politik dan kekuasaan, tetapi terhubung pada kedalaman yang lebih besar. Namun, di balik rasa percaya dirinya, ia tahu bahwa ujian selanjutnya adalah tentang menghadapi dirinya sendiri. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa ia tempuh hanya dengan keberanian, melainkan dengan pemahaman yang lebih dalam. Ratu Kidul memandangnya dengan penuh perhatian. Kau telah melewati ujian pertama, Jokowi, ujarnya lembut. Namun ujian sejati bukanlah tentang kekuatan atau keberanian. Ujian sejati adalah tentang menemukan kedamaian dalam keheningan, untuk mendengarkan suara hatimu yang paling dalam dan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh alam semesta. Kata-kata itu menggema dalam hati Jokowi. Selama ini, dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan politik dan ambisi, ia seringkali kehilangan momen untuk mendengar suara batinnya sendiri. Ratu Kidul mengarahkan Jokowi menuju sebuah lembah yang sunyi, terletak di dalam dunia gaib yang semakin tak terjangkau oleh akal manusia. Lembah itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna lembut yang memancarkan cahaya, namun tidak ada suara apapun, keheningan yang begitu dalam, seolah dunia berhenti sejenak. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah batu besar, di mana Jokowi diminta untuk duduk. Disinilah kau akan menemukan kemenanganmu, Jokowi, ujar Ratu Kidul, dengan nada yang menenangkan. Tidak dalam kemenangan yang gemerlap, tetapi dalam ketenangan jiwa yang kau temukan ketika segala sesuatu berhenti. Jokowi duduk di batu besar itu, merasakan udara yang tenang namun penuh energi. Keheningan yang menyelubungi lembah itu seperti menghapus segala keraguan yang sebelumnya menguasai pikirannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian yang sejati, jauh dari kebisingan dunia yang seringkali menyiksa pikirannya. Ia menutup matanya dan mulai menyelami perasaan batinnya, mencoba melepaskan segala beban yang telah mengikatnya begitu lama. Keheningan itu tidak lama kemudian membawa Jokowi pada sebuah pemahaman yang mendalam. Dalam keheningan itu, ia bisa mendengar suara-suara yang lebih lembut, suara hatinya yang selama ini tenggelam oleh suara-suara dunia luar. Ia merasa lebih dekat dengan esensi dirinya, dengan alasan mengapa ia dipanggil untuk menjadi pemimpin, dan apa tujuan sejatinya dalam hidup ini. Rasa kekosongan yang dulu menguasainya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh perasaan penuh yang lebih dalam dari sekadar ambisi atau tujuan duniawi. Keheningan ini adalah kemenangan sejati, kata Ratu Kidul, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Karena dalam keheningan, kau akan menemukan jawabannya. Tidak perlu lagi mencari jawaban di luar dirimu, Jokowi. Semuanya sudah ada dalam dirimu sejak awal. Sebagai seorang pemimpin, kemenangan bukanlah tentang mengalahkan musuh atau meraih kekuasaan, tetapi tentang mengalahkan ketakutan dan keraguan dalam diri sendiri. Kemenangan sejati adalah ketika kau menemukan kedamaian dalam setiap keputusan yang kau ambil. Jokowi membuka matanya perlahan dan menatap langit yang luas, tanpa batas, yang kini tampak lebih cerah dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun banyak yang memujinya sebagai pemimpin, ia seringkali merasa terjebak dalam keinginan duniawi dan opini orang lain. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. Namun kini, di tengah keheningan ini, ia tahu bahwa ia tidak perlu lagi mencari pembenaran dari luar. Kemenangan sejati adalah menerima dirinya, dengan segala kekurangan dan kekuatannya, dan berjalan dengan tekad yang teguh di jalan yang benar. Ratu Kidul tersenyum, menyaksikan perubahan yang terjadi pada diri Jokowi. Kau telah menemukan kedamaian dalam diri sendiri, Jokowi. Kau telah mengalahkan suara-suara yang membingungkan dan menemukan suara hatimu yang sejati. Kini, kau siap untuk kembali ke dunia yang penuh dengan tantangan,
namun dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Jokowi merasa seolah beban berat yang selama ini mengganggu dirinya telah lepas. Keheningan itu bukanlah kekosongan, tetapi kekuatan yang membimbingnya untuk menjadi lebih dari sekadar pemimpin politik. Itu adalah kemenangan yang tak terlihat, tetapi paling berarti. Dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih damai, Jokowi berdiri dan menatap Ratu Kidul. "Terima kasih, Ratu. Saya sekarang mengerti," katanya dengan suara yang penuh rasa syukur. Ratu Kidul mengangguk, lalu berkata, "Perjalananmu belum berakhir, Jokowi. Tetapi ingatlah selalu bahwa kemenangan terbesar ada dalam keheningan. Ketika kau mendengarkan dirimu sendiri, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Kembalilah ke dunia dengan hati yang lebih tenang, karena disitulah kekuatanmu yang sejati." Jokowi mengangguk dengan penuh pengertian, dan meskipun ia tahu tantangan masih menantinya, ia kini siap untuk menghadapinya dengan hati yang lebih bijaksana. Dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, Jokowi berdiri di hadapan Ratu Kidul. Keheningan lembah spiritual yang mendalam telah membawa perubahan besar dalam dirinya. Ia kini merasa lebih siap untuk kembali ke dunia manusia, meskipun ia tahu bahwa jalan yang menantinya tidak akan mudah. Ratu Kidul, dengan tatapan bijak di matanya, mengangguk perlahan. "Waktumu di sini telah selesai, Jokowi. Dunia manusia menantimu dengan segala tantangannya. Tetapi, ingatlah selalu bahwa kedamaian yang kau temukan di dalam dirimu adalah kunci untuk menghadapi semuanya." Jokowi menatap langit gaib yang kini perlahan memudar, menggantikan dirinya dengan pemandangan dunia yang familiar. Meskipun ia tahu bahwa ia akan kembali ke kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk, tekanan, dan tugas-tugas besar, ia merasa tidak lagi terikat pada kecemasan yang dulu sering menguasainya. Ratu Kidul melangkah ke samping dan mengulurkan tangannya. "Pergilah, Jokowi. Jalanmu telah terbuka. Jangan biarkan dunia luar mengaburkan kedamaian dalam hatimu." Dengan itu, Jokowi merasakan tubuhnya terangkat, seperti terhisap kembali ke dunia manusia, meninggalkan alam gaib yang telah memberinya pencerahan. Saat matanya terbuka, Jokowi mendapati dirinya kembali di tempat yang telah ia kenal, dalam ruang yang sederhana namun penuh makna. Tempat itu adalah rumah yang dulu sering ia kunjungi setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Meskipun segala sesuatu tampak biasa, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak merasa tertekan lagi oleh tuntutan dan ekspektasi orang lain. Hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang sebelumnya ia cari dalam kekuasaan dan pengakuan. Kini, ia memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan jiwa, bukan pada status atau gelar. Perjalanan spiritual yang luar biasa ini membuat Jokowi menyadari banyak hal. Dunia yang penuh dengan keramaian dan hiruk-pikuk seringkali menutupi suara hati yang sejati. Ia kini lebih paham bahwa sebagai pemimpin, ia harus mengedepankan keseimbangan, baik dalam diri maupun dalam interaksinya dengan orang lain. Apa yang semula ia anggap sebagai beban kini terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa ia tidak perlu lagi mencari pembenaran dari luar. Kemenangan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Namun, meskipun ia merasa lebih damai, kenyataan tetap memanggil. Masih banyak hal yang harus ia selesaikan, banyak keputusan yang harus ia ambil untuk masa depan bangsa. Jokowi tahu bahwa dunia manusia bukanlah tempat yang mudah untuk menemukan kedamaian, tetapi ia kini memegang kunci untuk mencapainya, keyakinan dalam dirinya sendiri dan keberanian untuk berdiri dengan prinsip. Semua yang telah ia pelajari dari perjalanan spiritualnya akan diterjemahkan ke dalam tindakannya di dunia nyata. Tak ada lagi keraguan yang menghantui. Ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pada suatu pagi yang cerah, Jokowi keluar dari rumahnya dan berjalan di taman yang sepi, merasakan angin yang lembut menyapu wajahnya. Di sana, di tengah alam yang sederhana, ia kembali menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa meskipun dunia akan selalu penuh dengan dinamika dan konflik, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Ia melihat ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Ratu Kidul. Perjalanan ini mengubah hidupku. Kini, aku siap untuk kembali memberi, untuk melayani dengan hati yang lebih terbuka." Satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia kenal muncul dalam pikirannya. Rakyat yang ia pimpin, teman-teman yang pernah berjalan bersamanya dalam liku-liku kepemimpinan, serta mereka yang berharap padanya. Jokowi menyadari bahwa meskipun tak ada lagi posisi resmi yang mengikatnya,
perannya sebagai seorang pemimpin sejati tidak pernah berhenti. Pemimpin bukan hanya mereka yang memegang tampuk kekuasaan, tetapi mereka yang mampu memberi contoh, berbagi kedamaian, dan menunjukkan jalan yang benar. Di dunia yang penuh dengan konflik ini, ia ingin menjadi penyeimbang, seseorang yang bisa membawa kedamaian dalam setiap langkahnya. Di tengah kesibukan dunia manusia yang kembali menyambutnya, Jokowi menyimpan kedamaian itu dalam hatinya. Ia mengerti bahwa tantangan tetap akan datang, tetapi kini ia tahu cara untuk menghadapinya. Kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan lawan atau meraih tujuan, tetapi tentang menemukan ketenangan dalam diri, dalam keheningan, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Perjalanan spiritualnya dengan Ratu Kidul telah memberi pemahaman yang mendalam, dan kini, ia siap untuk menghadapi dunia dengan hati yang lebih bijaksana. Dalam kedamaian yang telah ia temukan, Jokowi siap menjalani sisa hidupnya, tidak lagi hanya sebagai pemimpin dunia, tetapi sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri.